dan ada juga rasa ragu ketemu anak-anak di klub belajar. Sebuah perubahan yang sederhana patut untuk diapresiasi, Kak. Beberapa tantangan yang kita hadapi di sana, kita memang dikasihkan sesuatu Kak baru mau belajar. Otak Kak, kira-kira media pembelajaran apa lagi ini yang mau digunakan supaya anak ini mau belajar? Karena anak tersebut itu baru mau mendekat sama kita kalau ada sangkut pautnya dengan baby shark. Akhirnya si anak ini bisa mengucapkan kata yang dia inginkan, Kak. Mungkin itu sih. Karena file kami terhapus. Jadi kami Halo mitra mahasiswa, kembali lagi di Prokes, Profesi Podcast bersama aku Nana. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Mereka merupakan salah satu tim dari Universitas Negeri Makassar yang berhasil lolos pendanaan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui skema PKM Pengabdian Masyarakat. Nah, dan menariknya lagi, mereka merupakan salah satu tim yang membawa program yang menurutku sangat-sangat penting dan bernilai sosial yang tinggi nih. Jadi programnya itu merupakan pemberdayaan anak autism spectrum disorder atau ASD melalui strategi intervensi Smart Aba dalam mengembangkan repertoire komunikasi fungsional di klub belajar Sifat Tokong. Waduh, judulnya saja sudah cukup panjang nih Kak. Dan tentunya sangat-sangat menarik untuk kita kulik bareng-bareng. Jadi daripada aku yang lebih banyak menjelaskan, mari kita sambut dan sapa teman-teman PKM dari Smart Aba. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah kabar kami sangat baik. Kami penuh semangat dan sangat antusias untuk menceritakan beberapa perjalanan pengabdian kami, Kak. Oke, jadi berarti semuanya sehat ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, boleh kali ini kita perkenalan nama, jurusan, angkatan, dan perannya masing-masing di tim PKM ini. Boleh Kak? Silahkan. Oke, halo Nana dan mitra mahasiswa. Perkenalkan, saya Febrianis Elsa Putri, akrab disapa Febri. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 24, dan di sini saya sebagai ketua yang mengkoordinir pelaksanaan program. Dan adapun rekan-rekan hebat saya. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Nurna dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan sekaligus satu kelas dengan Febri. Nah, tugas saya dalam tim ini yaitu salah satunya menyiapkan sarana dan pendampingan. Selain itu saya juga memegang logbook kegiatan. Jadi semua kegiatan yang dilaksanakan pada tim kami, saya bertugas untuk mencatat dan dokumentasi untuk melaporkan ke Simbang Mawar. Selanjutnya Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Aril Maulana, kerap dipanggil Aril, dan saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2024. Nah, tugas saya Kak, di tim PKMPM Smart Aba Sifat Tokong ini, saya di bagian sharing session atau membagikan informasi dalam kegiatan implementasi kami di sosial media kami Kak. Begitu ya. Selanjutnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Niko Sepriantisra, akrab disapa Cici. Saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Biasa Angkatan 24. Nah, tugas saya di tim kali ini itu sama seperti teman-teman lain, juga kita mengkoordinir bagaimana jalannya kegiatan kita di program kali ini. Terkhususnya saya itu memegang logbook keuangan, jadi semua pencatatan, pengeluaran, pemasukan yang ada selama program itu saya akan input dan ke Belmawah. Nah, begitu. Terakhir nih Kak dari ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Kadir, saya dari Fisioterapi Universitas Negeri Makassar, Angkatan 25, alias yang paling muda Kak. Jadi saya
saya masih dibimbing juga dengan kakak-kakak hebat dari Hari Bahasa dan juga pendidikan luar biasa. Kalau di tim itu saya mengkoordinir semua segala bentuk media yang kami gunakan, mulai dari beberapa media yang digunakan anak ASD dari tahap awal pembuatan sampai perancangan. Begitu ya. Berarti sudah sangat lengkap nih. Dan berarti sini sudah ada masing-masingnya perannya di tim PKM ini. Sebelum kita masuk lebih jauh di PKM-nya, aku mau tanya sesuatu yang ringan dulu. Mungkin dari, kalau boleh tahu atau boleh jujur nih Kak, pas pertama kali kalian tahu bahwa timnya kalian itu menang, bagaimana sih reaksi pertama kalian? Mungkin boleh dijelaskan dulu nih Kak. Oke, kalau dari saya pribadi Kak, Ya. jujur rasanya itu campur aduk. Saya kaget, terharu, dan senang sekali karena kami merasa perjuangan kami itu terbayarkan Kak. Dan di sisi yang sama, kami juga merasa itu sebagai tanggung jawab yang besar karena kita harus membawa dampak yang baik untuk lingkungan sekitar, terutama bagi mitra kita. Dan terus terang saja Kak, saya gemetar sampai menangis karena saya tidak menyangka, dan menurut saya ini tuh betul-betul hadiah untuk saya. Itu kalau dari saya Kak, bagi-bagi teman-teman. Ya, dari teman-teman mungkin bagaimana nih? Baik Kak, kalau saya sendiri sama dengan Febri dan Ningsi, tentunya perasaan kami itu campur aduk, sedih, bahagia, dan tentunya kaget. Kami bertanya, serius ini kami yang lolos? Karena berada di tahap ini bukan hal yang mudah Kak. Ada tangis, banyak tangis, air mata, dan tentunya juga ada tawanya, dan juga beberapa kami pernah sempat putus asa, namun karena kerja sama tim kami tetap optimis untuk melanjutkan, dan sampai di tahap akhir alhamdulillah kita lolos, dan di situ kami sangat tidak menyangka kami bisa berada di tahap ini. Gitu ya. Kalau teman-teman mungkin yang lain gimana nih? Sama sih perasaannya? Kak, dengan mereka pas awal mendapatkan informasi bahwa kita ini lolos tuh agak kaget sih Kak, karena kayak nggak nyangka bisa lolos, apalagi ini sebagai pengalaman pertama mengikuti PKM Kak. Kalau Kak Cici sendiri? Kalau saya pribadi Kak excited pasti, karena di tahun sebelumnya juga sudah mencoba PKM, cuman belum rezekinya, dan mungkin rezekinya di tahun ini kayak banyak sekali gebrakan-gebrakan yang teman-teman bisa kembangkan di PKM kali ini. Saya tahu potensinya teman-teman saya, ide-idenya teman-teman saya bisa dikembangkan di program ini, jadi so excited sekali. Ini Kak. Terakhir dari Kak. Kalau dari saya sendiri Kak, terharu, bangga, segala macam pokoknya. Karena kalau bisa jujur saya merasa kalau ini pertama kalinya saya masuk kampus tapi sudah bisa mengembangkan prestasi saya di bidang lain. Seperti itu, apalagi di bidang saya sendiri fisioterapi, apalagi dengan Smart ABA ini sangat penting untuk beberapa anak autisme spektrum disorder. Berarti perjuangannya memang benar-benar luar biasa ya Kak, tim dari Smart ABA ini, sampai dari penyusunan proposal sampai kemudian berhasil lolos di pendanaan. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan utama kita. Tadi aku kan sudah menyebutkan nih judul PKM yang teman-teman angkat, yaitu pemberdayaan anak autis spektrum disorder melalui strategi intervensi Smart ABA dalam mengembangkan reporter komunikasi fungsional di klub belajar sifat tokong. Nah, pertanyaan pertama sebenarnya apa sih yang melatar belakangi teman-teman memilih isu anak dengan ASD ini sebagai fokus pengabdian teman-teman? Mungkin bisa dijelaskan nih Kak, dari ketua tim dulu nih. Oke, Kak. Gimana Kak? Nah, kenapa kita memilih anak ASD? Karena kan kita percaya Kak, setiap anak itu berhak untuk didengar, dan mereka juga punya kesempatan belajar dan komunikasi yang layak. Nah, kami melihat anak dengan autism spektrum disorder ini tuh sebenarnya mereka memiliki potensi yang luar biasa Kak. Namun terkadang mereka terkendala di komunikasi fungsionalnya. Terkadang apa yang mereka inginkan itu tidak dapat tersampaikan. Maka dari itu kami di sini bergerak ingin membantu dengan ilmu yang kami punyai, ingin membantu mereka agar mereka bisa lebih berkembang, mereka bisa lebih tumbuh, dan tentunya agar mereka bisa lebih mandiri. Itu sih Kak.
Baik, berarti memang ada permasalahan nyata ya yang teman-teman dapatkan di klub Sipatokong itu. Nah, kalau boleh diceritakan Kak, seperti apa sih kondisi atau permasalahan yang teman-teman temukan sebelum akhirnya merancang bahwa Smart Aba nih yang cocok atau solusi yang bisa ditawarkan di mitranya, begitu Kak? Oke Kak, jadi pada saat melakukan observasi awal di mitra kami, yakni di klub belajar Sipatokong, kami melihat itu anak-anak di sana itu kebanyakan mereka memang terkendala di komunikasinya Kak. Jadi mereka itu sebenarnya mereka bisa menyebutkan kata tersebut, tapi mereka tidak tahu makna dari apa yang mereka katakan. Nah itu istilahnya Kak ekolalia. Jadi dia bisa menyebutkan kata tersebut, tapi sebenarnya dia tidak tahu apa makna dari kata yang dia ucapkan. Makanya apa yang mereka inginkan itu tidak tersampaikan. Nah dari situ biasanya anak autis bisa menangis, bahkan sampai tantrum Kak, karena kan keinginannya tidak terpenuhi begitu. Nah selain itu kami juga ingin mengembangkan intervensi applied behavior analysis di klub belajar tersebut. Makanya kami menghadirkan Smart Aba ini Kak. Nah, begitu teman-teman. Jadi tadi aku dengar ada istilah yang namanya Smart Aba nih. Nah, mungkin dari mitra mahasiswa, Smart Aba itu merupakan bahasa yang cukup masih asing ya menurut kami. Mungkin boleh dijelaskan nih Kak, Smart Aba itu seperti apa dan bagaimana sih programnya itu? Smart Aba itu Kak adalah sebuah singkatan. Jadi smart itu memiliki artinya tersendiri. Nah, S itu spesifik, yang dimana kami itu memiliki tujuan yang spesifik untuk mengembangkan kemampuan komunikasi anak KSD. Dan juga ada M, kan smart, jadi M-nya itu adalah measurable, yang dimana setiap anak itu mampu memberikan kemampuan atau perkembangan yang bisa diukur. Dan yang ketiga itu Kak ada A, achievable. Dan juga ada relevan, yang dimana dia itu harus relevan dengan kehidupannya di kehidupan sehari-hari. Dan terakhir itu ada time bound, jadi setiap implementasi itu Kak ada jangka waktu terkhususnya untuk dicapai, seperti itu Kak. Oh, jadi Smart Aba ini bukan sekedar membuat anak itu bisa berkomunikasi begitu ya, tetapi juga bagaimana komunikasi tersebut bisa mereka gunakan di aktivitas sehari-hari. Nah, Oke Kak, izin menambahkan karena Smart Aba ini merupakan pendekatan yang kami gabungkan dengan prinsip SMART. Jadi prinsip SMART ini betul yang disampaikan oleh Aceh tadi bahwa merupakan singkatan dari spesifik, achievable, measurable, dan relevant dan time bound. Jadi target yang kita berikan kepada anak itu harus sesuai dengan target dan tentunya harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta memiliki batas waktu. Dan kemudian ada pendekatan yang disebut dengan strategi ABA atau biasa disebut dengan Applied Behavior Analysis. Nah, ini adalah salah satu intervensi perilaku yang kami gunakan dalam pembelajaran. Jadi dalam program kami ini fokusnya pada komunikasi fungsional seperti MEN, touch, listener responding, dan social initiation. Jadi tim kami tidak hanya fokus pada bagaimana anak bisa berbicara, namun kami berharap anak bisa memahami bahwa dalam komunikasi itu kita bisa meminta, menjawab, menyebutkan, dan tentunya bisa berinteraksi dengan orang lain, seperti itu Kak. Seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang aku ingin membawa sedikit teman-teman mitra mahasiswa nih ke pengalaman teman-teman saat benar-benar turun ke lapangan. Nah, ketika pertama kali bertemu dengan anak-anak di klub belajar Sipatokong, apa sih kesan dan perasaan teman-teman pas kesananya itu gimana Kak? Mungkin kesan pertama kami cukup beragam Kak. Ada senangnya dan ada juga rasa ragu ketemu anak-anak di klub belajar Sipatokong, karena anak-anak di sana itu Kak cukup beragam, memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan minatnya juga yang berbeda-beda Kak. Dan disitulah kami mendapatkan pemahaman bahwa tidak semua anak itu bisa kita menyamaratakan bahwa anak itu sama semua Kak. Itu saya.
Jadi memang di sana tuh anak-anak beragam ya, karakteristiknya berbeda-beda. Terus minatnya tadi ya, minat dari anak-anaknya juga beragam. Nah, ada nggak sih momen yang sampai sekarang masih teman-teman ingat selama proses pengabdian atau implementasi di klub belajar Sipatokong ini? Mungkin bisa dijelasin. Oke Kak, tentunya ada banyak momen, Ya. namun salah satunya itu momen yang paling berkesan bagi kami ketika anak bisa berinteraksi Kak atau merespon. Walaupun mungkin bagi orang ini merupakan hal sederhana karena seperti hanya meminta, merespon percakapan, menjawab pertanyaan, atau spontan berkomunikasi. Namun bagi kami ini merupakan sebuah pencapaian karena kami tahu bahwa respon dari komunikasi yang sederhana ini anak-anak autis memiliki melewati proses belajar yang sangat panjang sehingga bisa berkomunikasi secara sederhana. Jadi dalam pengabdian ini kami belajar bahwa sebuah perubahan yang sederhana patut untuk diapresiasi, Kak. Wah, keren sekali ya teman-teman. Berarti itu salah satu momen yang sangat berkesan. Nah, tapi tentunya selama menjalankan program implementasi atau pengabdian masyarakat, tidak mungkin semuanya itu berjalan dengan lancar, begitu Kak? Nah, selama pelaksanaan programnya itu mungkin ada nggak sih tantangan terbesar teman-teman yang teman-teman hadapi selama implementasinya di sana? Iya Kak, ada beberapa tantangan yang kita hadapi di sana. Anaknya itu kayak ada yang berbeda minatnya Kak, ada yang suka mendengarkan, juga ada juga yang suka memang dikasihkan sesuatu Kak baru mau belajar. Begitu. Ya. Nah, Kak, sedikit Kak, ada satu anak yang kami dampingi itu inisial U, dia tuh suka sekali sama Baby Shark Kak. Jadi tantangan terbesar kita menurut saya itu kita juga harus bisa putar otak Kak, kira-kira media pembelajaran apa lagi ini yang mau digunakan supaya anak ini mau belajar, karena anak tersebut itu baru mau mendekat sama kita kalau ada sangkut pautnya dengan Baby Shark. Oh, seperti itu. Apalagi kan umurnya masih terbilang sangat balita ya Kak, dan moodnya itu masih sangat berubah-ubah. Jadi salah satu cara kita itu Kak, kita putar lagu Baby Shark, jadi kita mengajar sambil dan begitu Kak. Jadi setelah evaluasi kita tuh harus pikir si A besok apa lagi di mau dikasihkan Ki, kalau B apa lagi di C apa lagi di, jadi betul-betul Kak harus diputar otak tak begitu. Ya, intinya kami selalu briefing Kak setelah pengabdian, jadi untuk persiapan besoknya itu kami sudah betul-betul siap untuk implementasinya. Begitu ya teman-teman, berarti memang anak-anak bisa itu unik-unik ya. Dan tadi sudah dijelasin juga ya tentang solusi dari tantangan yang itu. Dan berarti selama memberikan manfaat ke tim belajar Sipatokong, proses PKM ini juga sering secara nggak langsung mengajarkan tim dari Smart Aba ini untuk bagaimana kemudian kita menghadapi sebuah tantangan gitu. Nah, kalau kita bicara tentang keberhasilan sebuah program, tentunya bukan hanya tentang programnya selesai, tetapi juga tentang dampaknya. Nah, setelah program ini berjalan atau masih berjalan ya Kak ini programnya? Masih. Apa sih yang paling terlihat pada anak-anak selama implementasi itu berjalan Kak? Mungkin bisa dijelasin nih. Mungkin kayak yang paling terlihat dari anak-anak ya sejauh ini bagaimana mereka untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan. Misalnya contoh sederhana saja seperti dia ingin barang-barang yang dia suka. Misalnya saya ambil contoh siswa kita, dia suka menggambar. Jadi setiap kita mengajar itu kita harus menyiapkan media berupa buku gambar dan krayon Kak. Keberhasilannya itu di situ Kak. Kita bisa mengukur walaupun di hari pertama kita belum lihat ada perkembangan, kita bantu dengan prom dan sebagainya. Di hari kedua dan ketiga itu mulai ada peningkatan. Dia bisa mengungkapkan keinginannya sendiri, mengucapkan kata walaupun satu kata, dan itu menurut kami berlima itu sangat berarti karena akhirnya si anak ini bisa mengucapkan kata yang dia inginkan Kak. Mungkin itu sih.
juga salah satu perkembangan yang paling menonjol itu karena ada beberapa anak juga yang masih nonverbal Kak, atau belum bisa mengeluarkan kata sedikit pun. Jadi dia itu setiap ingin meminta sesuatu pasti direbut, langsung dirampas. Nah, dengan adanya Smart Aba ini dia mendapatkan satu peningkatan, yaitu mengadahkan tangan. Dan gestur sederhana seperti ini tuh bisa menjadi salah satu bantuan bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tuanya. Because as we know, communication is not able to being to solve, but also being to understood. Jadi bagaimana kita mengerti apa yang dia inginkan dan apa yang mereka rasakan, seperti itu. Nah, dari sini kami juga belajar Kak bahwa komunikasi itu tidak hanya keluar dengan kata-kata. Seperti yang kata-kata tadi dengan saudara Aceh tadi, ada lewat interaksi, gerakan ataupun respon dan ekspresi Kak, seperti itu. Jadi dalam pengajian ini kami betul-betul mendapatkan pengalaman yang sangat berharga yang tidak bisa kita temui dalam buku ataupun di ruang kelas. Seperti itu. Berarti keren sekali nih teman-teman dari Smart Aba bisa mengembalikan semangat dan benar-benar memberikan implementasi nyata ke teman-teman yang belajar di Sifat Tokong ini. Nah, aku mau keluar sedikit dari pembahasan kita, di mana mungkin menurut teman-teman apa hal terbesar yang justru teman-teman pelajari dari anak-anak di klub belajar Sifat Tokong ini, Kak? Mungkin bisa dijelasin nih. Kalau hal terbesar yang bisa saya pelajari itu Kak adalah bagaimana seseorang itu bisa bertumbuh, bisa berkembang dari hal-hal kecil. Mungkin bagi kita itu adalah hal yang biasa-biasa saja, tapi bagi mereka, bagi teman-teman anak berkebutuhan khusus itu, saya rasa itu adalah suatu pencapaian karena di usianya yang seperti karena saya rasa setiap proses orang kan berbeda-beda kan, berbeda-beda. Jadi pencapaiannya kami lihat setiap hari, kami ukur setiap hari itu kayak ternyata kita bisa ya, walaupun hal kecil yang kita berikan ke mereka itu ternyata bisa ya kita berikan, walaupun belum berdampak besar untuk anak-anak lainnya, tapi setidaknya di sisa yang kita implementasi dulu itu bisa. Jadi kita di sana itu bukan sekedar hanya kita yang mengajar, tapi mereka juga memberikan pelajaran bagi kita bagaimana kita bisa lebih peka, kita bisa betul-betul berkolaborasi untuk mereka, dan tentunya mereka mengajarkan arti kesabaran untuk kita. Iya Kak. Tentunya kesabaran ini tentunya di sini kami juga dilatih untuk bersabar, dan seperti yang kita ketahui bahwa banyak orang dewasa kita hanya fokus pada hasilnya Kak. Namun anak-anak autis ini, anak-anak hebat ini mengajarkan kami bahwa sebuah proses itu sangat berharga Kak. Sangat berarti kita belajar menikmati prosesnya, dan selain itu mereka juga mengajarkan kami arti dari kesabaran, dari sebuah hal-hal sederhana yang tentunya membuat kami merasa bangga bisa terlibat dalam situasi ini, dan tentunya mengajarkan kami lebih peka untuk mengetahui kebutuhan seseorang Kak. Seperti itu. Wow, menarik sekali ya teman-teman. Jadi pengabdian itu bukan hanya tentang kita datang membawa solusi, tetapi juga kita banyak belajar dari salah satunya teman-teman yang ada di klub belajar Sifat Tokong ini. Nah, aku mau kasih satu pertanyaan yang sedikit personal. Kalau teman-teman bisa kembali ke hari pertama saat mulai menyusun proposal PKM nih, apa yang teman-teman ingin ucapkan ke diri kalian semua? Oke, kalau saya dulu percaya sama proses itu Kak. Mungkin Kak selama prosesnya ini kita memang banyak menangisnya, banyak sekali mengeluh Kak, apalagi lihat libur toh Kak. Tapi apalagi atau ini Kak revisi, tapi saya kembali lagi dengan percaya pada proses. Ternyata yang kita rasa kemarin itu beban sangat berarti sekarang Kak. Tidak sia-sia aku rasa itu kemarin revisi, karena begitu ya dalam sekali
sekarang dampaknya menurut saya. Begitu ya teman-teman. Nah, memang implementasinya kalian di sana itu memang sangat-sangat membantu anak-anak khususnya di klub belajar Sifat Tokong ini. Nah, kalau boleh memilih satu kata yang menggambarkan perjalanan tim Smart Aba ini dari menyusun proposal sampai akhirnya turun langsung ke mitra, dan kata apa nih yang kalian pilih nih? Mungkin satu-satu tuh punya kata masing-masing. Apa nih Kak? Kalau saya Kak Cici. satu kata itu bertumbuh, karena perjalanannya itu tidak mudah tentunya. Perjalanan itu sangat panjang, yang dari awalnya kita kayak diskusi, kita rancang-rancang di atas kertas, akhirnya kita harus terjun langsung di masyarakat, bagaimana kita untuk memberikan dampak ke masyarakat itu sendiri, walaupun hal kecil yang kita bisa lakukan itu bisa dirasakan oleh anak-anak autis itu berdampak besar. Bukan cuma anak autis, tapi untuk klub belajar itu sendiri, untuk orang tua itu sendiri bisa menerapkan Smart Aba di rumah walaupun tidak seperti terapi pada umumnya, tetapi orang tua bisa mengulang, bisa ada namanya dribble, mengulang apa yang kita berikan kepada anak-anak itu di rumah tanpa harus mengeluarkan biaya lebih. Mungkin itu sih kalau saya. Bertumbuh. Kalau saya juga sih Kak, bertumbuh karena kan kita di sini sama-sama pengalaman pertama semua. Jadi kita betul-betul berusaha tumbuh dari pengalaman. Ini saya rasanya senang sekali. Saya juga mau terima kasih sama teman-teman tim yang sudah selalu membersamai. Semoga kita semua bisa sampai ke Pimnas. Amin. Nah, oke, sebelum kita tutup sesi podcast ini, aku mau masuk sesi pertanyaan nih. Mungkin pertanyaan spontan saja, jawabannya spontan saja. Mau Kak tahu Ki, siapa yang paling sering panik kalau semisal tiba-tiba deadline nih di antara kalian? Febri. Kenapa tuh bisa? Ariel mungkin kenapa bisa Febri nih yang dibilang suka panik begitu? Ya mungkin Kak, dia ketua pasti ada rasa cemasnya Kak kalau sudah deadline. Iya Kak. Kalau Febri sendiri? Saya begini Kak, menurut saya kita sudah sejauh ini, jadi harus memang maksimalkan apa yang ada. Dan maaf juga untuk teman-teman kalau saya bebani kerja ini, tapi percayalah ini semua untuk tim kita. Dan mungkin ada yang selain panik, ada yang kadang nangis sambil kerja, itu proposal siapa? Kenapa tuh? Ya, boleh kan, jujur kayak perjalanan kami sampai sini tuh tidak mudah Kak. Ada banyak revisi dan pada saat waktu itu kan juga bertepatan dengan UAS kami. Jadi selain UAS ada juga penggerapan drama yang tentunya waktu kami bertabrakan begitu. Dan ada satu peristiwa Kak, di detik-detik deadline ini tiba-tiba file kami terhapus. Jadi kami di situ apalagi dia menangis banget di situ kan. Kebetulan laptopnya dia Kak. Dan ternyata ini detik-detik terakhir malamnya ini sudah deadline Kak. Tapi tiba-tiba file yang sudah 80% itu terhapus. Dan kami tidak bisa berkata-kata lagi mau apa kan, sebentar deadline-nya Kak. Dan kami berusaha untuk menenangkan diri bersama-sama dan melanjutkan optimis dan ya bekerja ulang. Jadi 80% kami mengulangnya lagi, dan detik-detik tengah malamnya ini kami berdoa saja, dan alhamdulillah ternyata ada perpanjangan deadline Kak. Di situ kami merasa alhamdulillah Allah sangat tahu kalau kami sedang kesusahan di sini, dan alhamdulillah ada perpanjangan deadline Kak. Dan di situ kami percaya bahwa kalian butuh proses saja, jangan putus asa dan tetap berusaha. Seperti itu. Lain juga fun fact Kak, saya pertama kali ketemu sama Aceh itu Kak, saya memang langsung menangis di depannya karena kita nangis Kak dulu baru lanjut gitu juga. Intinya perjalanan kami ini banyak air mata Kak di dalamnya.
1 liter air mata. Tapi tim kalian itu benar-benar keren karena bisa mewakili dari berapa ribu proposal tuh kemarin? 21.000. 21.000 dan proposal kalian lah yang salah satunya menjadi proposal yang berhasil didanai. Nah, keren. Oke, yang terakhir mungkin kalau tahun depan semisal dari mitra mahasiswa ingin ikut PKM, apa yang kalian ingin sampaikan ke teman-teman dari Universitas Negeri Makassar ke depannya? Kalau saya, jangan ragu, coba saja ambil peluang yang ada dan usahakan kalian itu kalau mau ambil ide lihat di sekitar kalian yang berdampak begitu, karena bukan seberapa rumit idenya tapi seberapa besar pengaruh atau dampak yang ingin kita berikan kepada mitra tersebut. Intinya itu guys, coba saja, toh rezeki tidak ada yang tahu. Ya betul. Dan juga sebagai prinsip Kak harus bangun prinsip, yaitu try and always stay about your heart. Jadi ikuti kata hati on your way. Ikuti jalannya, trust me, Allah itu punya jalan tersendiri untuk kita. Keren. Dan satu juga Kak, nikmati prosesnya, karena tentunya dalam hal yang kita akan gapai tentunya kita tidak langsung meninggi Kak. Ya. Kita harus berproses, tentunya ada tangis dan tawa yang harus kita lalui untuk ke ground. Keren. Wah, nggak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di akhir sesi podcast kali ini. Hari ini kita sudah ngobrol banyak dengan teman-teman tim Smart Aba, dari mulai bagaimana mereka merancang proposal, tantangan, dan solusi yang mereka hadapi, serta bagaimana caranya mereka menyampaikan atau mengimplementasikan apa yang memang mereka bawa ke anak-anak di klub belajar Sifat Tokong ini. Dan dari cerita teman-teman ini kita bisa melihat bahwa PKM itu bukan hanya tentang mendapat pendanaan atau memenangkan sebuah program, tetapi juga tentang bagaimana ide atau pengetahuan itu bisa kita implementasikan langsung ke masyarakat. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman dari PKM, tentunya dari tim Smart Aba, karena udah bersedia hadir di sesi podcast profesi hari ini. Semoga programnya terus berkembang, memberikan dampak yang lebih luas, dan tentunya semoga bisa sampai PIMNAS. Amin. Amin. Oke guys, segitu dulu podcast kita hari ini. Aku Nana dan teman-teman tim Smart Aba pamit undur diri. Sampai jumpa mitra mahasiswa.